Punya properti, ketahui jenis pajak yang harus kamu bayar. Pemilik rumah, jangan sampai telat, nanti malah kena denda deh. Sebagai pemilik rumah, selain memiliki beban biaya angsuran kredit, kalau rumah kamu dibeli pakai KPR, kamu juga harus menyiapkan dana untuk membayar sejumlah pajak-pajak properti. Sebelum bahas mengenai jenis-jenis pajak properti yang harus kamu bayar, yuk subscribe dan like dulu video ini. Oke, langsung aja, ini dia jenis-jenis pajak properti yang berlaku di Indonesia dan harus ditunaikan pemilik rumahnya. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Salah satu pajak properti yang harus dibayar di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pembayaran PPN hanya dikenakan satu kali saat membeli properti baru, baik dari pihak developer maupun perorangan atau individu. Gimana sih sistem pembayaran PPN? PPN akan dipungut dari pembelian properti yang nilainya di atas 36 juta rupiah dengan besaran 10% dari nilai transaksi. Sementara itu, pembayaran dan pelaporan PPN dapat dilakukan melalui pengembang jika kamu membeli properti melalui developer. Namun, apabila properti dibeli dari perorangan atau non-developer, kamu harus melakukan pembayaran sendiri selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah transaksi. Sementara, pelaporan dilakukan di kantor pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan setelah pembayaran. Yang kedua, pajak properti bea balik nama. Biaya pajak bea balik nama atau BBN dibayarkan oleh pembeli untuk proses balik nama sertifikat properti dari pihak penjual. Kalau kamu membeli properti dari pihak developer, pajak ini biasanya diurus oleh developer. Tapi kalau kamu membeli properti secara perorangan, maka biaya balik nama harus diurus sendiri atau oleh pihak notaris. Besaran pajak BBN berbeda di tiap daerah, tapi rata-rata sekitar 2% dari nilai transaksi. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan. Setiap pemilik properti wajib membayar pajak bumi dan bangunan yang dipungut setiap tahun. Ketentuan mengenai PBB ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, di mana batas nilai jual properti kena pajak minimal sebesar 8 juta rupiah. Besarnya PBB yang harus dibayarkan setiap tahun adalah 0,5% dikali nilai jual kena pajak. Yang keempat, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB. BPHTB dikenakan kepada pembeli properti dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Berdasarkan undang-undang ini, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi maupun badan. Objek pajak tersebut meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Sementara itu, yang tidak dikenakan BPHTB antara lain adalah perwakilan diplomatik, negara, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wakaf atau warisan, dan juga properti yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Cara perhitungan BPHTB adalah 5% kali nilai jual objek pajak dikurang nilai perolehan objek tidak kena pajak. Nilai perolehan tidak kena pajak sendiri besarnya berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Nilai perolehan tidak kena pajak wilayah Jakarta saat ini adalah 60 juta rupiah. Yang kelima, nilai jual objek pajak. NJOP atau nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata dari sebuah transaksi yang terjadi secara wajar. Kalau terdapat transaksi yang nggak wajar, NJOP ditentukan dengan cara dibandingkan dengan harga objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Setiap 3 tahun Menteri Keuangan menetapkan NJOP. Tapi, NJOP beberapa daerah tertentu ditentukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Di video kali ini aku bahas 5 jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah. Masih ada beberapa jenis pajak lagi yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Oke deh, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat.